상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Kegiatanku di pagi ini dimulai dengan mencuci pakaian, teman-teman. Hari ini anak aku libur, jadi aku tidak terlalu repot untuk membuatkan bekal pagi-pagi sekali ya. Nah, ini jadi aku sudah selesai gilingan pertama, lalu aku langsung mulai menjemur pakaiannya. Kalau di Depok saat ini udah mulai jarang hujan ya teman-teman, jadi nggak terlalu yang sering-sering banget hujan sepanjang hari. Jadi kadang-kadang dia hujannya di sore hari aja, ataupun kadang-kadang di pagi hari. Tapi udah nggak terlalu sering banget sih, kebanyakan cuma ya kayak mendung atau gerimis sedikit aja. Nah kalau teman-teman sendiri gimana nih di daerahnya masing-masing? Masih sering hujan nggak sih teman-teman? Oh iya, sebelum lupa, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar jaya teman-teman sampai dengan nanti ke hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Amin. Ya teman-teman, kalau untuk bulan puasa, teman-teman lebih memilih untuk menonton YouTube itu kira-kira di jam berapa ya? Jadi biar aku juga bisa menyesuaikan untuk jam postingannya. Karena kalau misalkan mau posting di sore hari, kayaknya udah nggak terlalu signifikan ya. Karena kan teman-teman lagi jam berbuka dan biasanya juga dilanjutkan dengan taraweh. Nah, jadi kalau untuk bulan puasa, kira-kira ada saran nggak ya aku harus posting di jam berapa teman-teman? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Di minggu ini aku agak free ya sebetulnya karena memang anak aku itu hanya bersekolah di hari Senin dan kebetulan itu adalah acara jalan-jalan. Jadi untuk Selasa sampai dengan hari Jumat itu mereka libur. Jadinya aku tidak terlalu bersusah payah ya untuk membuatkan bekal untuk anak di rumah. Paling hanya bekal Pak suami aja. Lalu kemudian lanjut nih teman-teman, tadi gilingan pertamanya kan udah selesai aku jemur, lalu di sini aku langsung lanjut untuk mencuci bed cover. Sembari selesai menunggu mencuci, ini aku langsung lanjut untuk melipat pakaian. Nah teman-teman, berhubung ada di rumah, jadi aku merasa memang jadi jauh lebih produktif. Jadi pakaian-pakaian yang sudah kering di jemuran itu bisa langsung diangkat dan juga bisa langsung dilipat ya. Nah ini juga sangat berguna banget kan untuk membantu kita para ibu rumah tangga menghemat pengeluaran dari listrik. Tentu saja kalau kita banyak melipat pakaian, tidak banyak untuk menggosok pakaiannya. Tidak hanya sekedar irit listrik tapi juga irit tenaga ya teman-teman. Karena kalau menggosok itu kan lebih melelahkan ya daripada mencuci. Nah, aku pribadi dari dulu walaupun belum pakai mesin cuci, aku memang jauh lebih suka mencuci daripada menggosok pakaian. Karena kan kadang-kadang kalau menggosok itu kan capek, udah gitu juga kan panas ya teman-teman dari setrikaannya. Nah, teman-teman ada yang samaan gak sih sama aku? Lebih suka mencuci daripada menggosok? Tulis di kolom komentar ya. Nah, tadi itu udah selesai dilipat, lalu ini adalah pakaian yang nantinya akan aku gosok dan itu untuk semingguan ya, teman-teman. Gimana? Irit kan? Cuma sedikit jadinya. Setelah selesai tadi mencuci pakaian dan juga melipat, di sini aku mau langsung lanjut masak nih, teman-teman. Dimulai dengan memasak nasi terlebih dahulu. Untuk beras yang aku pakai di rumah, aku masih setia nih teman-teman menggunakan beras premium dari produk Berasku SSP Official.
baik beras santap ataupun beras cap ikan koki hoki. Nah, ini adalah bulan ke-6, mendekati hampir akhir bulan ke-6 ya teman-teman. Aku menggunakan kedua varian dari berasku SSP Official. Nah, jadi beras santap ataupun cap ikan koki hoki itu adalah beras premium dengan harga yang paling ekonomis, pulen, enak, dan juga sehat alami tanpa pengawet. Diproses secara higienis menggunakan mesin modern sehingga berasnya beras higienis dan tentunya memenuhi standar mutu halal. Dan untuk saat ini teman-teman sedang ada program kupon. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung cek aja di Instagramnya ya. Dan di sini aku kasih nama Instagram dari berasku SSP Official. Program kupon ini akan diundi setiap 2 minggu sekali dan akan berhadiah pulsa sebesar Rp20.000. Ikutan yuk, siapa tahu kalian yang beruntung. Nah, untuk berasnya, kali ini aku menggunakan varian dari beras santap ya, teman-teman. Lalu setelahnya, kita akan masak dengan Magicom seperti memasak nasi pada umumnya ya. Jujur aku benar-benar suka banget dengan produk dari berasku SSP Official ini teman-teman. Karena selain tadi sudah aku sebutkan kalau dia itu pulen, enak, dan juga sehat alami tanpa pengawet, berasnya itu juga dia tidak bergabah, tidak berkutu, dan juga tidak berbatu ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, teman-teman. Yuk kita coba cek dulu nasinya apakah betul-betul pulen. Dan sini kita bisa sama-sama lihat ya, teman-teman. Kalau nasi yang dihasilkan itu adalah nasi yang pulen, putih, dan juga enak loh, teman-teman. Betul-betul standar dari restoran. Nah, walaupun memang libur, tetapi tetap saja ya teman-teman, kita buat nasinya itu di kotak bekal untuk makan siang. Nah, ini anak aku, dia itu mau les sebentar lagi, jadi aku langsung buru-buru siapin untuk makan siangnya. Yang simple-simple aja, karena aku masih mau lanjut beres-beres teman-teman. Jadi di sini aku buat ada nasi yang aku pakai cetakan onigiri, lalu ada tumis buncis dengan telur, ada telur gulung dengan nori, wortel kukus, lalu juga ada edamame kukus. Dihiasi lagi dengan food pics biar cantik dan menarik, dan yang jelas biar anaknya lahap ya. Beras sehat dan enak ya beras santap untuk buah hati dan suami ibu kasih yang terbaik. Anak aku udah selesai les, tadi dia les untuk menggambar dan mewarnai, lalu setelah itu dilanjutkan dengan tidur siang. Menjelang sore teman-teman, kita langsung lanjut untuk beres-beres. Jadi untuk kali ini aku tidak beres-beres banget dari pagi ya. Sebetulnya tadi pagi sih sudah aku sapu, lalu tapinya karena memang nggak sempat aku rekam. Jadi di sore harinya ketika aku beres-beres lagi, ini langsung aku rekam. Kali ini aku hanya nyapu aja ya teman-teman, aku nggak ngepel lagi, soalnya kemarin itu aku udah ngepel. Yang namanya rumah tua ya begini ya teman-teman, disapu pagi, setelah itu sore disapu lagi pasti debunya tetap banyak. Karena juga di teras itu juga memang banyak banget debu sih kalau menurut aku, dan juga kan anginnya kencang ya. Jadi kadang-kadang tuh suka masuk teman-teman ke dalam rumah. Tapi ya memang karena rumahnya rumah tua juga sih. Jadi pastinya debunya tuh juga banyak ya teman-teman. Nah, kalau punya anak perempuan pasti enak ya. Walaupun dia itu masih kecil, tapi anak aku itu memang suka banget bantu-bantu aku untuk beres-beres. Dia tuh paling semangat banget kalau aku bilang, "Yuk, Mami mau bikin video beres-beres." Dia pasti langsung siap-siap, "Iya, aku juga mau ikutan." gitu. Bersyukur banget punya anak yang walaupun dia masih kecil, tapi dia suka melakukan pekerjaan rumah bersama-sama dengan mamanya. Aku lanjut teman-teman beres-beres dan nyapunya ini sampai ke ruang makan dan menuju dapur, dan di sini anak aku dia langsung ngerjain PR ya. Nah, jadi anak aku sambil nemenin aku nih, mamanya beres-beres, dia lanjut mengerjakan PR yang dia dapatkan dari les menulis dan membacanya ya, teman-teman. Kegiatan bersih-bersihku selesai sampai di sini, dan di sore harinya ini aku langsung lanjut nih teman-teman. Aku mau masak untuk makan malam. Menu kali ini yang super duper simple aja ya teman-teman.
Jadi untuk kali ini aku mau bikin nasi daun jeruk, tapi itu nggak digoreng ya. Biasanya aku bikinnya itu nasi daun jeruknya itu digoreng, jadi nasi goreng. Dan untuk lauknya di sini aku akan bikin ayam goreng teman-teman. Nah ini pertama-tama ayamnya akan kita marinasi dulu ya teman-teman. Jadi ayamnya pertama kita marinasi. Di sini aku kasih ada kaldu jamur, lalu kemudian juga aku masukkan mayones. Lalu setelah itu aku kasih sedikit minyak teman-teman, dan setelah itu kita aduk rata. Lalu kemudian setelah itu kita akan diamkan 10-15 menit ya. Kita siapkan bahan lain nih teman-teman. Ini ada untuk bahan keringnya. Campurannya adalah tepung terigu, kaldu jamur, beserta juga dengan lada bubuk teman-teman. Kita aduk hingga rata ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan mulai untuk membuat adonannya. Nah pertama-tama ayam yang tadi sudah dimarinasi kita masukkan ke bahan kering. Nah lalu untuk airnya itu air biasa aja ya teman-teman ya. Kita celupkan. Lalu setelah itu kita balikan kembali, dibalurkan kembali dengan tepungnya. Lalu setelah kita lakukan untuk semuanya, ayamnya pun siap untuk digoreng. Kemudian setelahnya ini aku siapkan lagi untuk bumbu nasinya teman-teman. Kita siapkan ada daun jeruk beserta juga dengan bawang putih. Untuk daun jeruknya nanti itu kita akan potong-potong, buang tulangnya ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan iris tipis-tipis banget teman-teman. Nah daun jeruk yang dipakai di sini ada 10 lembar ya teman-teman ya. Nah, untuk bawang putihnya sebetulnya dia pakainya 6 siung ya, tapi dikarenakan ada satu siung yang besar banget, jadi di sini aku cuma pakai 5 siung. Aku geprek, lalu setelah itu kita akan cincang halus ya, teman-teman ya. Lalu ini sudah siap untuk digoreng ayamnya. Aku tuangkan minyak, kita tunggu sampai minyaknya panas. Setelah itu pun kita langsung mulai menggoreng ayamnya. Nah, untuk menggorengnya sampai golden keemasan ya teman-teman ya. Atau bisa juga sih sampai agak kriuk-kriuk gitu, nggak masalah. Sesuai selera aja. Lalu setelah itu kita siapkan untuk bahan membuat nasi daun jeruknya. Pertama-tama ini kita lelehkan dulu margarin. Ini terserah ya teman-teman ukurannya ya. Jadi disesuaikan aja dengan nasi yang akan kita pakai. Setelah itu kita akan tumis bawang putih hingga harum. Dan setelahnya kita akan masukkan juga daun jeruknya. Kita tumis juga teman-teman kembali sampai harum ya untuk daun jeruknya. Setelahnya kita akan bumbui dengan kaldu jamur ya teman-teman. Untuk takarannya disesuaikan aja dengan selera. Aku nggak pakai garam karena tadi kan numisnya itu pakai margarin ya. Setelah itu kita akan masukkan nasi, lalu setelah itu kita akan aduk hingga rata. Nah untuk posisi kompor saat aku memasukkan nasi itu kompornya sudah dalam kondisi mati ya teman-teman, dia tidak menyala. Tapi kalau teman-teman nggak mau melakukannya di dalam wok pan ataupun di dalam fry pan yang dipakai, teman-teman bisa campurkan aja bumbu yang kita tumis tadi dengan nasinya itu di dalam wadah ataupun di dalam mangkuk besar. Lalu setelah itu kita aduk hingga merata ya teman-teman bumbunya dengan nasi. Dan ini nasinya udah selesai. Lanjut teman-teman, untuk bagian terakhir kita akan bikinkan sambalnya. Untuk bahan-bahan sambalnya tertera ya, aku taruh di video. Lalu setelah itu kita akan ulek hingga dia halus atau sedikit kasar pun juga tidak apa-apa ya teman-teman.
Setelahnya ini aku panaskan ada 2 sendok makan minyak sayur. Lalu setelah dia mendidih nih minyaknya, kita akan tuangkan minyaknya ke dalam sambal yang tadi sudah kita ulek teman-teman. Oh iya, untuk sambalnya tadi aku bumbui sedikit dengan kaldu jamur ya teman-teman. Nah setelah itu kita langsung tinggal campurkan aja nih setelah dituang minyak panas. Dan ini pun nasi daun jeruknya sudah siap untuk dimakan. Ini asli ya teman-teman, rasanya tuh enak banget walaupun dia tuh tidak digoreng untuk nasinya. Dan juga sambalnya maknyos. Jadi untuk makan malam kali ini, anak aku beserta juga dengan suami aku super duper happy. Dan untuk nasinya itu rasanya tuh mirip ya sama nasi goreng daun jeruk yang biasanya aku buatkan untuk pak suami. Karena itu adalah nasi goreng kesukaan dari suami aku. Nah demikian teman-teman untuk video aku kali ini, kiranya cukup bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah menonton. Ketemu lagi di videoku yang berikutnya. Bye-bye.